Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqil wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi bil azim. Allahumma akhrijna tatul hakim min al-rahmi waftah lana abwaab al-izzi wa akhlaqil asrarihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiy wa Qala al-mu'allifuna rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibrahim Al-Laqani sampai perkataan beliau Fadlul sahabah radhiyallahu anhum. Ini bab tentang menjelaskan keutamaan para sahabat, sebab bagian tentang riwayat yang menegaskan bahwasanya para sahabat tidak bertikai karena sebab perbuatan kekuasaan. Nukila fi Fathil Bari qaulul mulahid, manakal manukil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, perkataan Al-Mulahid, sesungguhnya inna ahadan lam yanqul an Aisyah radhiyallahu nazawani fil khilafati, bahwa ujar Imam Ibnu Hajar, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah dan orang-orang sekitarnya bahwa mereka pernah berniat untuk bertikai dengan sahabat Ali bin Abi Thalib atau merebut kekuasaan darinya, dan tidak pula menyeru kepada seseorang untuk menanggalkan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ini sebagaimana dikutip dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani daripada ahli hadis besar yang bernama Al-Mulahid. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu terkenal sebagai mahaguru di bidang ilmu hadis. Beliau punya kitab yang terkenal namanya Fathul Bari. Kitab Fathul Bari menjelaskan tentang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu 4 jilid, Fathul Bari itu penjelasan tentang hadis sekitar 12 jilid, tergantung percetakannya. Tapi umumnya sekitar 12 jilid. Ada yang 20 jilid. Nah, orang punya kitabnya yang cuma berapa kitabnya, yang 12 jilidnya. Maka ketika Imam Ibnu Hajar mengatakan keadaan riwayat seperti itu, nah maka para ahli hadis yang lain biasanya menyetujui karena beliau adalah mahaguru di bidang hadis. Kemudian qala Imam Ibnu Arabi mengatakan, wa inna ma ja'at wa ma'asani nabi sulhirawi min ta'lifil kalimah. Sungguh telah datang riwayat bahwasanya Sayyidah Aisyah bersama orang-orang yang ikut demonstrasi bersama beliau itu berusaha untuk perdamaian dan mengharapkan untuk bersatunya kalimat orang Islam. Jadi ceritanya, jika ada yang pernah mempelajari sejarahnya, Sayyidah Aisyah itu bepergian dari Madinah ke Kufah karena sahabat Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat kekuasaan. Sampai ketika terbunuh sahabat Utsman bin Affan, maka sahabat Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah. Kemudian beliau memindahkan pusat kekuasaannya ke Kufah, ketika itu daerah taklukan baru yang mana ketika itu masih jauh sekali dari pusat pemerintahan lama atau pusat berhala, dipindahkan oleh beliau. Karena Sayyidah Aisyah melihat kaum muslimin semakin lengkap, maka beliau mengajak beberapa orang untuk menyampaikan aspirasi, bahasanya berdemo lah, untuk mendemo sahabat Ali bin Abi Thalib yang ketika itu ada di Kufah. Nah, maka kata Imam Ibnu Arabi, usaha Sayyidah Aisyah ini tujuannya adalah untuk mendamaikan kaum muslimin yang terpecah-pecah itu tadi. Cuma namanya di zaman dahulu, kalau orang bepergian jauh jelas akan membawa senjata, pasti membawa senjata, karena di zaman dahulu jalanan itu kan aman posisinya. Nah, warawan Ishaq bin Rahawayh bisa dilihat Ahnaf, meriwayatkan Ibnu Ishaq bin Rahawayh daripada Ahnaf, daripada Qais, bahwasanya ia meminta petunjuk kepada Sayyidah Aisyah
dan Zubair bin Al-Awwam serta sahabat Talha. Fi man yubayyu in qutila Utsman, siapa yang perlu dibaiat ketika sahabat Utsman itu terbunuh, maka kullu wahidin yaqul bayyi maliyan fa bayyatuhu. Kata beliau, baiatlah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun kaum muslimin membaiat sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sahabat Aisyah dan sahabat Zubair ini ada di satu tim ketika peperangan terjadi. Ketika peperangan terjadi, sahabat Zubair dan sahabat Aisyah itu ada di satu barisan. Kemudian pasukan sahabat Ali bin Abi Thalib di barisan yang lain, di barisan pemerintah ketika itu. Nah, jauh sebelum peperangan terjadi, maka ketika tiga sahabat ini ditanya siapa yang kita baiat, siapa yang Utsman bin Affan, maka semuanya menjawab yang dibaiat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Artinya dari awal mereka ini koalisi. Adapun ketika terjadi perbedaan pendapat setelahnya, itu terjadi karena perkembangan setelah itu. Tapi dari awal mereka ini adalah pendukung dari sahabat Ali bin Abi Thalib di dalam urusan kekuasaan. Nah, makanya para ulama terdahulu itu rata-rata melarang demo, rata-rata melarang demonstrasi. Kenapa di zaman dahulu demonstrasi dilarang? Karena hampir tidak pernah terjadi demonstrasi kecuali setelahnya akan terjadi huru-hara dan peperangan. Semua demonstrasi yang tercatat di sejarah orang Arab dahulu itu selalu berakhir dengan peperangan. Kemudian yang akan berakhir dengan peperangan. Makanya di zaman dulu dilarang. Adapun di zaman sekarang kira-kira kalau terjadi sampai 100 demo dalam 1 tahun yang berpotensi sampai jauh 10 hara, kira-kira berapa persen? Kayaknya ada sampai 1/10, ada sampai jauh ya. Kemungkinannya kecil. Makanya kalau bisa disamakan antara istihad ulama dahulu dengan ulama sekarang. Ulama dahulu melarang karena hampir selalu berakhir dengan kerusuhan. Ada ulama sekarang rata-rata membolehkan karena relatif terkendali. Jarang sampai kejadian peperangan itu jarang. Kebanyakan itu yang berakhir damai yang namanya demo. Nah, untuk memahami kenapa ulama dahulu itu rata-rata melarang demo, rata-rata mengharamkan. Jadi kada salah. Kemudian masuk kolam Amr bin Yasar. Kemudian perhatikan perkataan Amr bin Yasar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Wa'il yang mengatakan, "Lamma ba'atha Aliyyun Ammar wa Hasan radhiyallahu anhu liyastaghfirahum khatab Ammar." Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat Ammar bin Yasir dan cucu Nabi Hasan bin Ali bin Abi Thalib ke Kufah maka sahabat Ammar ketika itu berkhutbah, "Inni la'alamu anna hadza jatuh fid dunya wal akhirah." Sungguh ujar Ammar, aku tahu betul bahwasanya Sayyidah Aisyah itu adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Walakin Allah ibtalakum litattabi'u awliyaha. Akan tetapi ketika ini Allah Ta'ala uji kalian untuk setia dengan pemimpin kalian Ali bin Abi Thalib atau kalian mengikuti pandangannya Aisyah ketika itu. Nah, Ammar Muawiyah, ada pun sahabat Muawiyah, hadis Aisyah maka seperti sahabat Aisyah dalam hal ini. Beliau diberi pahala atas ijtihadnya. Dikatakan di kitab Minhajus Sunnah, lam yakun Muawiyah bima yakhlahar ba'itidal, bahwasanya Muawiyah ke depan menjadi sosok yang memulai peperangan. Bal min asyadina firsan ala anna qitala, bahkan termasuk sosok yang paling kuat menahan jangan sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin ketika itu. Nah, riwayat-riwayat di sini yang dikutip rata-rata menunjukkan kada pernah ada sahabat yang menginginkan perang sejak awal. Nah, yang terjadi itu adalah utusan-utusan, delegasi-delegasi yang rata-rata menegaskan keutamaan masing-masing. Misalnya, sahabat Ali ketika mengutus Ammar bin Yasir katanya, aku tahu betul bahwasanya Sayyidah Aisyah yang ketika itu menjadi oposisi itu adalah istri Nabi di dunia maupun di akhirat. Tapi ini adalah kondisi ketika kita diuji, setia dengan pemimpin saat ini atau mengikuti pemberontakan yang ketika itu dipimpin oleh Sayyidah Aisyah. Nah, hendak memilih yang mana di antara bagian. Kemudian sahabat Muawiyah pun seperti itu ya. Beliau dari awal tidak pernah menginginkan peperangan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Wakilah innahuma musibani fi ijtihadihima. Banyak ulama mengatakan bahwasanya keduanya adalah sosok yang sama-sama dibenarkan untuk beristihad. Dibenarkan beristihad bukan berarti hasil istihadnya benar.
dalam artian dua-duanya itu punya hak untuk ijtihad. Karena agama kita walau kayak apapun mengakui perbedaan pendapat, selama yang beda pendapat itu memang ahli di bidang itu. Yang jadi masalah itu kalau kemampuannya nggak ada sampai situ, tapi karena sudah terdahulu ditambahkan orang ikut-ikutan berpendapat juga, itu musibah. Selama orang itu memang berhak untuk berijtihad, dia memang menguasai Al-Quran dan hadis. Ketika ditanya permasalahannya, bisa menyebut Qurannya, bisa menyebut hadisnya, bisa menyebut pendapat para ahli, makanya berhak untuk berijtihad. Dan tentu saja niatnya harus jujur, niatnya harus tulus, memang mencari kebenaran. Nah, kalau niatnya dari awal ingin membenarkan dirinya sendiri, maka pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Tapi posisinya sebagai orang berijtihad itu tetap dibenarkan di agama kita. Fabaina anna kullati ta'allaqu bil haqqi anna 'aliyatan ilaihi. Hanya saja kata beliau bahwasanya kalau kita hendak pertimbangkan kembali, maka ijtihad sahabat Ali bin Abi Thalib itu lebih dekat daripada kepada kebenaran dalam hal ini. Makanya ada kalimat yang terkenal dari Imam Syafi'i, qauli shawab yahtamal khata wa qaulu ghairi khata yahtamal shawab. Pandanganku itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Sedangkan pandangan lawan debatku itu salah, tapi masih ada kemungkinan benar. Nah, artinya kita kadang-kadang kita tetap mengatakan pandangan kita, pendapat kita paling benar, paling mendekati kepada kebenaran. Cuma kita kadang menutup pintu diskusi. Siapa tahu ada beberapa hal yang luput dari pengawasan kita, luput dari radar pengetahuan kita. Nah, sehingga bisa jadi pendapat orang lain itu benar, walaupun menurut kita di awal ada kekeliruan. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Idris Al-Khawlani daripada beberapa ahli hadis, min Syarif Hasan Al-Basri, dari guru-gurunya Hasan Al-Basri dari Ibnu Sirin, dan bahwasanya Anna Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina anana imun itu kita berikhtama tatarasi. Ketika aku tidur, aku pernah, kata Nabi, di atas kepalaku ini diletakkan kitab. Fadlantu annahu madhubun bihi. Maka aku kira bahwasanya kitab itu akan diterbangkan kepada seseorang. Fatabaktuhu basari fa'amidan illa syawwa minal iman hina taqafritu bisyam. Maka ketika aku lihat kemana akan terbang kitab tersebut, aku ikuti dengan pandanganku. Ternyata kitab tersebut diterbangkan ke utara Arab ketika itu, atau ke wilayah Syam. Wa innal iman hina taqafritu bisyam. Sungguh bahwa iman yang sejati ketika terjadi huru hara di akhir zaman adalah berada di Syam ketika itu. Wa naqala Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah. Imam Ibnu Katsir di kitab Bidayah dan Nihayah mengatakan daripada Az-Zuhri bahwasanya Abdullah bin Safwan Al-Jahmi mengatakan, qala rajul min Sifin, salah satu pasukan di Sifin mengatakan, Allahumma la'an ahli Syam. Wahai Allah Ta'ala, laknatlah orang-orang penduduk Syam. Maka Imam Ali mengatakan, la tasubbu ahli Syam, fa inna bihal abdal, fa inna bihal abdal, fa inna bihal abdal. Jangan pernah kalian mengecam penduduk Syam, karena di Syam itulah para wali abdal berdiam. Karena di Syam itulah para wali abdal berdiam. Karena di Syam itulah para wali abdal berdiam. Kisahnya nih, ketika terjadi peperangan Siffin, ketika itu gubernur yang memimpin area Syam, area utara Arab, itu semuanya memihak kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai penguasa lama. Nah, ketika sahabat tersebut terbunuh, seharusnya Muawiyah ini tunduk kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nyatanya beliau memberontak. Nah, posisi di Syam itu posisi area Palestina sekarang. 5 negara, Damaskus, Suriah, Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, dengan Bahrain, 5 negara. Nah, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib itu posisinya di Irak, di Kufah, daerah Iran, dengan daerah Persia. Nah, maka ketika hampir terjadi peperangan, ada orang yang berdoa, wahai Allah Ta'ala, jauhkanlah rahmatmu dari penduduk Syam. Nah, maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, jangan dikecam mereka itu. Karena ketika terjadi huru-hara di hari kiamat, Nabi pernah mengatakan bahwasanya wali abdal itu semuanya berada di Syam. Nabi mengulang sampai 3 kali. Nah, makanya menurut ahli hadis, keseluruhan wali Allah Ta'ala derajatnya tinggi sampai ketika telah abdal, itu pasti dia berdiamnya di Syam, di Arab Utara. Kalau
Nabi mengatakan bahwasanya umat Nabi itu ada 40-an orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali abdal. Wali abdal itu cirinya apa? Ujar Nabi tidak mencapai derajat tersebut dengan sholat wasiat, bukan karena sholatnya banyak atau puasanya banyak atau sedekah yang banyak, walakin bisa lakukan sudur wasahab, walakin bisa lakukan sudur wasahab wa ifahaninas. Mereka mencapai derajat tinggi seperti itu karena hatinya bersih, kemudian karena banyak mengganggu atau mengambil hak orang lain, dan karena mereka begitu dermawan kepada orang lain. Jadi ada wali-wali Allah Ta'ala yang naik derajat bukan disebabkan karena amalnya yang banyak. Amalnya memang banyak, tapi bukan itu yang malah mereka derajatnya tinggi. Yang malah mereka derajatnya tinggi adalah salamat sudur, bahwasanya hati mereka itu bersih, hati mereka itu tulus pada banyak dendam kepada masyarakat yang lain. Nah, lebih banyak menyerah hati kepada masyarakat yang lain. Maka itulah karakter para wali abdal, itulah karakter orang-orang Arab utara dan orang-orang Syam. Dan hingga sekarang pun dibanding daerah Arab yang lain, orang-orang yang tinggal di Suriah itu hatinya relatif lebih lembut dibanding orang-orang Arab yang lain, dibanding orang-orang Saudi, dibanding orang-orang Yaman, dibanding orang-orang Mesir atau yang lainnya. Orang-orang Syam itu cenderung lebih lembutnya dibanding suku-suku Arab yang lainnya. Makanya Nabi tegaskan bahwasanya ketika terjadi fitnah, maka para wali abdal itu posisinya rata-rata berbeda Syam. Kemudian Nabi juga pernah dikisahkan bahwa Al-Quran itu diletakkan di atas kepala baginda Nabi SAW. Maka Nabi tahu bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan isyarat kitab itu akan diterbangkan ke satu tempat. Ketika Nabi melihatnya, Nabi perhatikan ternyata kitab itu diterbangkan sampai ke arah Syam, arah utara. Kemudian Nabi katakan, Innal iman hina taqarruna bisyam. Sungguh iman yang murni, iman yang bersih, iman yang jernih, ketika terjadi huru-hara, maka Allah Ta'ala letakkan bisyam. Nah, Allah Ta'ala letakkan di arah utara itu. Makanya banyak hadis-hadis akhir zaman rata-rata mengatakan, kalau mengikuti para ahli hadis, rata-rata mengatakan bahwa selain posisinya turunnya Nabi Isa itu di arah utara di Syam, nah maka Islam yang relatif terjaga itu adalah Islam yang berada di daerah Damaskus sana, Islam yang berada di sekitar Palestina dan di daerah Suriah sana. Itu Islam yang paling unik Islamannya. Cuma kalau versinya orang-orang Yaman yang terus dijaga oleh Allah Ta'ala itu daerah Hadramaut. Cuma kadang berdasarkan riwayat-riwayat hadis, berdasarkan ilmu laduni para ulama mereka, ya terserah aja. Intinya selama masih mengikuti Al-Quran, masih mengikuti hadis, selama masih bersama dengan para ulama terdahulu, insya Allah itulah Islam yang murni. Cuma memang ada perbedaan antara di kajian-kajian ahli hadis dengan di kajian bubuhan ilmu laduni. Kalau bubuhan ilmu laduni masing-masing mengumpulkan riwayatnya. Menurut riwayat wali-wali dari daerah ini, daerahnya yang dijaga. Menurut riwayat wali-wali daerah ini, daerahnya yang dijaga. Tapi kalau yang langsung disebut oleh Nabi di hadisnya, itu adalah orang-orang yang berada di lingkungan Syam ini tadi. Kalau sekarang di negara, cuma di kemungkinan di persempit itu di daerah Palestina dan Suriah aja. Nah, Syam itu merujuk kepada bekas wilayah Romawi. Bekas wilayah Romawi itu 5 negara yang kami sebutkan tadi: Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, dengan Bahrain yang ada di daerah sana. Qala rajulun idza faqita rajul muslim. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya peperangan antara unta maupun perang sipil itu karena sebab darurat keagamaan yang memanggil mereka untuk beristihad di bidangnya masing-masing di dalam perpolitikan tersebut. Waqala fi mukhtasar Tuhfah, dikatakan di mukhtasar dari Tuhfah, Inna Aisyah lama kan yawmal ladzi ta'abihi ba'da wafatil jamal. Sungguh Sayyidah Aisyah ketika hari beliau berangkat setelah peperangan Jamal ketika itu, maka ja'aha Aliyyun fawaqafa, maka sahabat Ali datang ke rumah Sayyidah Aisyah dan berhenti di pintu. Maka wakhraja hiya min daril hudud, maka sahabat Sayyidah Aisyah itu keluar dalam keadaan ditandu ketika itu. Fawada'atin nas wa da'aslahum maqalat,
Maka beliau menyeru kepada masyarakat dan memanggil mereka kemudian mengatakan, ya bunayya la yaghtab ba'dakum, wahai anak-anakku, jangan ada yang saling membenci di antara kalian. Innahu wallahi ma kana baini wa baina Ali bin Abi Thalib qadim illa ma yakunu bainal mar'a wa qamina wa innahu lan akhyar. Sungguh yang terjadi antara aku dengan Ali bin Abi Thalib terdahulu itu hanyalah dinamika yang terjadi antara seorang perempuan dengan keponakan-keponakannya. Dan wa innahu lan akhyar, dan sungguh Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang mulia. Maka Ali pun menjawab, sadaqti wallahi maka nabi dari, demi Allah, sungguh benar yang dikatakan Sayyidah Aisyah, tidak ada masalah apapun antara aku dengan Sayyidah Aisyah. Wa inna hazajatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Sungguh ia adalah istri Nabi kalian di dunia maupun di akhirat. Jadi ceritanya kayak gitu. Setelah demo yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah dan terjadi peperangan yang dilakukan dengan perang unta ketika itu, maka perang berakhir dengan ditawannya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ditangkap oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, kemudian dipulangkan ke Madinah. Maka setelah kepulangan Sayyidah Aisyah dan selesai peperangan Siffin, maka Sayyidina Ali datang ke rumah Sayyidah Aisyah di Madinah. Sampai di pintu, ternyata Sayyidah Aisyah posisinya sedang sakit. Beliau ditandu oleh pelayan-pelayannya ketika itu. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, Sayyidah Aisyah berkhutbah, wahai anak-anakku, kata beliau. Kenapa disebut anak-anakku? Karena posisinya adalah ummul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka kata Sayyidah Aisyah, wallahnya nanti yang tampak betul-betul, jangan lagi ada permusuhan setelah permasalahan ini. Ketika itu Sayyidah Ali ada di hadapan beliau. Beliau memberi nasihat kepada semua orang Islam, jangan ada lagi permusuhan setelah ini. Dan sungguh yang terjadi antara aku dan Ali bin Abi Thalib yang dahulu itu hanya dinamika biasa antar keluarga yang terjadi antara seorang bibi dengan keponakan-keponakannya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, benarlah Sayyidah Aisyah, sungguh yang terjadi antara aku dengannya hanyalah permasalahan seperti itu. Dan ingatlah bahwa Aisyah adalah istri Nabi kalian di dunia maupun di akhirat. Nah, maka kesimpulan dari beberapa riwayat ini, sebelum maupun sesudah peperangan antar sahabat, mereka kadang pernah berkhianat dengan kebenaran. Saking teguhnya para sahabat mempertahankan kebenaran, kadang-kadang perang pun diteruskan untuk menampakkan kebenaran versinya masing-masing. Tapi kalau dipertanyakan apakah ada permusuhan atau dendam di antara mereka, kadang pernah terjadi dendam. Ketika yang satu dikalahkan di dalam peperangan, maka kada didolimi, kada dihabisi sampai sehabisnya. Permasalahannya diselesaikan, permasalahannya dihilangkan. Setelah kada punya kekuatan lagi, yang kada juga dipermudah kada juga dijajah. Nah, jadi hanya masalahnya yang dibereskan. Setelah masalahnya dibereskan, maka bersaudara kembali mereka. Nah, begitupun para ulama setelahnya. Kalau kita melihat antara satu ulama dengan yang lainnya itu berdebat begitu keras. Misal antara Abu Guru Sekumpul dengan Guru di Marbu, itu kan pernah terjadi perdebatan yang sangat keras ketika itu. Abu Guru yang memulai bergendam di masjid untuk pemuritan Guru di Marbu mengecam keras tindakan itu. Karena kadang pernah ada di zaman Bahari orang Banjar bergendam di masjid itu. Nah, maka Abu Guru kukuh dengan pendapatnya, Guru Nurdin Marbu pun kukuh dengan pendapatnya. Nah, akhirnya Guru Nurdin Marbu yang menyingkir ketika itu sampai ke Malaysia. Apakah terjadi itu? Kada itu. Karena ketika terjadi ketika terjadi haulnya Abah Guru di Malaysia maupun di Jakarta, ya Guru Nurdin Marbu biasa ketika itu jadi penceramahnya atau jadi pembaca doanya ataupun yang lain. Para ulama seperti itu terbiasa berdebat dan mempertahankan versi kebenarannya masing-masing. Tapi kalau pernah ada dendam di antara mereka, yang ulama bujuran tidak ada dendam, tidak tahu kalau pengikut-pengikutnya. Tapi di antara para ulama ketika kukuh mempertahankan pendapat walaupun berkencangan, itu murni hanya pendapat dan urusan ilmu aja. Kadang merempet ke urusan yang lain-lainnya. Nah, bahkan kalau pada sahabat Nabi sampai ke senjata itu, sampai peperangan karena urusannya dengan kekuasaan. Nah, maka kadang pernah ada kesempurnaan selama di dunia.
mencari sosok tokoh-tokoh agama yang sempurna yang kadang berdebat bertikai satu dengan yang lain itu hampir mustahil terjadi di akhir zaman, terjadi di umat Nabi. Tinggal pintar-pintarnya kita menyikapi, pintar-pintarnya kita belajar dari sejarah. Kembali ke Allah Ta'ala Bismillah, kita beralih ke kitab Fathur Rahman sampai perkataan beliau. Wa madama alaihi baqiyatu mahabbatin bismillah walau lil mahabbati fa huwa naqisul mahabbati lillah. Siapapun yang masih tersisa rasa cinta di hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun terhadap rasa cinta itu sendiri, maka ia kurang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang diberi hati yang mulai jernih, kadang jernih total, tapi mulai bersih, mulai dijernihkan oleh Allah Ta'ala, sehingga orang-orang ini merasakan kenikmatan, merasakan ketenangan ketika membaca Quran, ketika berzikir, ketika di majelis ilmu ataupun yang lainnya. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kadang kepada semua orang, diberikan kepada sekelompok orang saja. Tapi ketahuilah bahwasanya kenikmatan semacam itu kadang diambil oleh wali-wali Allah Ta'ala yang senior-senior pada itu diberikan kepada para pemula seperti kita. Karena rasa khusyuk itu sendiri ada kenikmatan di situ. Adapun wali-wali Allah Ta'ala kalau boleh menikmati hal lain selain kedekatan dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi rasa nikmatnya pun mereka kadang ambil lagi urusan kekhusyukan dan yang lainnya itu. Kalau ada yang pernah bisa merasakan kelihatan nikmatnya khusyuk dan menangis mengajar kepada Allah Ta'ala, wali-wali Allah Ta'ala kadang ada yang menangis dalam hal semacam itu. Nah, kalau mereka sudah melewati makom tersebut, yang mereka tahu adalah kedekatan dengan Allah Ta'ala. Makanya di kitab sini beliau menyebutkan, selama masih tersisa rasa cinta kepada selain Allah Ta'ala, sekalipun kepada rasa cinta itu sendiri, maka orang itu dianggap kurang rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Man taladdada bil baladi wa sabara alaihi limarahum al-ujur fahuwa ma'ahum ujur. Siapapun yang menikmati bala dan sabar terhadap bala tersebut karena ia tahu betul terhadap pahala besar yang Allah Ta'ala siapkan, maka ia terhalang dengan bala tersebut. Wa man taladdada wa fariha bin ni'mah fahuwa ma'ahum ujur. Siapapun yang menikmati dan senang dengan segala nikmat, maka ia terkurung dan terhijab dengan nikmat tersebut. Nah, dua makom yang disebutkan ini adalah makom tinggi yang digapai hanya segelintir orang mukmin. Orang mukmin itu naik derajatnya paling cepat dengan dua hal. Yang pertama dengan sabar atas bala, yang kedua dengan syukur terhadap nikmat. Dan ini kalau bisa milih, kalau bisa kita pilih, aku milih di makom syukur aja. Ini pembagian dari Allah Ta'ala sekehendaknya. Maka kadang-kadang orang itu lebih banyak diberi ujian hidup oleh Allah Ta'ala, kemudian melesat tinggi derajatnya dengan kesabarannya. Ada pula orang-orang yang diberi nikmat besar oleh Allah Ta'ala dan dia pandai bersyukur dengan nikmat tersebut, maka derajatnya pun melesat tinggi juga. Cuma memang di antara dua hal ini, makom sabar itu lebih cepat menaikkan orang daripada makom syukur. Makanya Nabi katakan, asyadun nas adaban al-anbiya, summal ulama, summal amsal. Makhluk Allah Ta'ala yang paling berat badannya itu adalah para nabi, kemudian para ulama, kemudian yang paling mirip yang berjalan di jalan mereka. Nah, cuma ini dua makom yang kita kada bisa pilih. Kalau kebetulan lagi banyak diuji, berarti kita sabar. Kalau kebetulan lagi banyak nikmat lainnya, maka syukur kita tingkatkan ketika itu. Maka kata beliau, yang senang dengan bala yang diturunkan karena ia tahu betapa besarnya pahala dari Allah Ta'ala atas kesabaran terhadap bala. Karena ia tahu bahwasanya orang yang paling banyak balanya itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya terkurung di situ, terkurung di makom sabar. Dia kadang naik dari derajat makom sabar itu tadi. Nilainya memang tinggi, surganya nanti tertinggi, tapi kadang juga mendekat sampai memandang nur Nabi atau memandang langsung perbuatan Allah Ta'ala. Kadang naik ke rasa jauh di sana. Nah, cuma derajatnya naik terus, tapi ya itu tadi naik di satu lingkaran aja, naik di satu makom aja, di satu martabat aja. Begitupun orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang ada beliau,
maka mereka akan terkurung di makam tersebut. Nah, faidah Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala sudah fanakan orang tersebut, ayat bihimah dahabat tarutul bil baladi wa na'ma, maka akan hilang ketika itu sikap menikmati bala maupun nikmat maupun bala karena dipandang lagi oleh orang-orang ini. Nah, makanya bagi yang baru tahu ketika belajar tasawuf, ketahuilah bahwa orang-orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala itu balanya lebih besar yang tanggung dibanding yang lain. Cuman balanya beda-beda aja nanti di mana makomnya, di mana ujian hidupnya. Nah, kita kada tahu ujian hidup setiap oleh Allah Ta'ala karena memang kebanyakan disembunyikan. Abahnya Habib Taufik Segar, ketua Lebih Tahu, ketua Habib Hidup. Abahnya Sirin Habib Syekhwan Segar itu mengalami sakit gigi bertahun-tahun, belasan tahun. Istri beliau pun kada tahu kalau beliau sakit gigi. Nah, ujian hidupnya hal semacam itu. Wali-wali Allah Ta'ala rata-rata ada ujian hidupnya masing-masing. Cuma masyarakat kada tahu aja. Dari luar kelihatan kayak kita sebenarnya duit ada, kekuasaan ada, bini banyak jual, pengikut banyak jual. Nah, kita kada tahu balanya ada di titik mana. Entah anaknya yang olah setika pada, entah keluarga yang lain, entah yang mana. Yang jelas setiap wali Allah Ta'ala itu menanggung balanya masing-masing. Karena Nabi sudah tegaskan orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala itu paling banyak menanggung bala. Nah, tapi di luar daripada bala itu ada juga kenikmatan-kenikmatan yang mereka syukuri. Seminim-minimnya wali-wali Allah Ta'ala itu diberi hati bersih yang jernih memandang perbuatan Allah Ta'ala, atau diberi akal yang luar biasa kuat dibanding rata-rata masyarakat yang lain, dibanding rata-rata manusia. Nah, maka kedua-duanya mereka sikap dengan sabar maupun dengan syukur. Kata beliau, kalau Allah Ta'ala firmankan orang tersebut kada memandang lagi kecuali perbuatan Allah Ta'ala, maka rasa menikmati bala maupun nikmat juga akan hilang. Kenapa? Lianna fi musyahadil mahmud dahsyah wal badush la yufarqu baina bala wal nikmat. Karena di dalam memandang dan yang dicintai itu ada sikap terkejut, dan orang-orang yang syok terkejut dengan hal tersebut tidak lagi membedakan antara bala maupun nikmat. Hanya kada bisa lagi membedakan antara bala maupun nikmat. Bertahun-tahun berpisah dengan istri misalnya, bertahun-tahun berpisah dengan kekasih. Begitu ketemu sekiranya langsung dihantamnya. Mana bisa lagi membedakan antara ungkapan cinta dengan ungkapan apa dengan serangan sakit ketika itu kada bisa membedakan. Kenapa? Karena pasti sedang shock ketika itu, yang kaget dengan hal yang barunya hadapi ketika itu. Nah, maka orang-orang ini ketika pertama kali diperlihatkan perbuatan Allah Ta'ala langsung dihantamnya, yang kada membedakan antara bala maupun nikmat. Yang ingin tahu ini berhadapan dengan Allah Ta'ala, yang ingin lihat adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga baik bala maupun nikmat itu terpandang satu di dalam pandangan mereka. Al-muhibbu anfasuhu kinayatun an kalamihi hikmatun. Orang yang dimaksud mahabbah makom Nabi, bahwasanya diri mereka adalah kinayah daripada sifat kalam Allah Ta'ala yang dipenuhi dengan hikmah. Liannahu la yashhadu illa mahbubahu, karena ia tidak menyaksikan kecuali dan yang dicintainya. Makanya banyak guru-guru kita ketika sudah sampai usia sepuh, itu ketika berceramah kadang terlalu lagi membahas Al-Quran maupun hadis, lebih banyak nasihat. Bahkan bisa jadi dalam satu ceramah 1 jam kadang menyebut Quran, kadang menyebut hadis. Selama itu dilakukan oleh orang-orang yang punya reputasi ilmu ketika mudanya, maka husnul aja bahwa yang mereka ucapkan itu sudah semuanya yang keluar dari hati mereka bersih. Kada seperti yang muda-muda. Kalau yang muda-muda itu pamer hafalan Quran, pamer hafalan hadis, sekaligus membuktikan bahwa ini mampu. Kalau dari muda sudah kada punya kemampuan membaca Quran, membaca hadis, yang diragukan kemampuannya, ini ulang mewujudkan atau berpakaian seperti ulama aja. Kalau ketika masih muda memang harus banyak ketika membahas sesuatu, sebut Qurannya, sebut hadisnya. Tapi kalau sudah yang sepuh-sepuh wali-wali Allah Ta'ala, maka yang mereka ucapkan itu adalah kinayah daripada sifat Allah Ta'ala, kinayah dari sifat kalam Allah Ta'ala. Insya Allah berkahnya lebih luas daripada yang lainnya. Makanya Syekh Al-Qadir Al-Jailani ketika anak beliau ini disebut di kitab Al-Muharram, ketika anak beliau pulang ke rumahnya,
libur ceritanya libur sekolah, kemudian diberi kesempatan oleh beliau untuk berceramah di masjid kota ketika itu di pusat kota, mengambil jadwal di sini. Maka anak beliau itu berceramah dengan mengutip ratusan mengutip puluhan Quran dengan hadis, dengan perkataan ulama, dengan retorika yang luar biasa ketika itu memukau. Maka semua orang memandang dengan kagum. Tapi ya itu selesai dikagum aja. Hebat anaknya Syekh Al-Qadir itu, hebat berceramah. Ketika di bagiannya abah beliau Syekh Al-Qadir yang berceramah, beliau kadang baca Quran, kadang baca hadis. Cuma berkisah tadi di rumah, baginya sudah menyiapkan makanan, ditinggal sebentar makanannya, ternyata makannya disantar kucing, sehingga kadang jadi makan makanan ketika itu. Maka semua yang di masjid mendengar ketika itu menangis dengan mendengar ceramah beliau, karena semua langsung ambil pelajaran bahwasanya Syekh Al-Qadir sedang memberi isyarat betapa sesuatu yang sudah disiapkan dengan sepenuh hati, disiapkan dengan serius. Kalau Allah Ta'ala sudah takdirkan gagal. Kalau Allah Ta'ala sudah takdirkan setelah itu gagal. Sebagaimana cerita Syekh Al-Qadir, maka anaknya heran, kenapa ceramah abahnya yang kayak kedai isi itu kok malah lebih menyentuh hati pendengar ketika itu. Maka kata beliau, wa kharaja min lisan ma kharaja min qalb dakhal qalb wa ma kharaja min lisan lam yujawiz al-adan. Yang keluar dari roh maka akan langsung masuk kepada roh orang lain. Adapun yang keluar dari lisan itu kadang bakal melewati lebih dari telinga. Artinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mengundang becak kagum, tapi akan menyentuh hati orang-orang, akan menyentuh perasaan orang-orang. Tapi jangan ditiru, sekiranya masih muda, ya buktikanlah bahwa kita mampu, bahwa kita bisa berceramah. Kalau sudah seumuran sini, ayo hasil keluarkan yang dari roh aja. Walau yasma'u illa minhu, dan tidak mendengar kecuali dari Allah. Fama yantiqu illa bil hikmah, maka mereka tidak berucap kecuali dengan hikmah. Di annaha rahmu anillahi ta'ala, karena ia adalah paham daripada Allah Ta'ala. Dan kalau sudah paham daripada Allah Ta'ala, sudah bisa ini. Imam Al-Aqibah di kitab Bahrul Madin, kenapa di hari Jumat itu kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi? Bahwasanya Al-Kahfi itu salah satu manfaatnya menjaga kita dari fitnah akhir zaman. Beberapa ahli tafsir dari dalam bahasa itu menjelaskan bahwa pertemuan di Majma'ul Bahrain, tempat berkumpulnya dua lautan, di mana Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir, itu adalah kinayah isyarat tentang lautan ilmu syariat dengan lautan ilmu hakikat. Bahwasanya mereka yang ingin selamat dari fitnah akhir zaman itu harus berada di tengah-tengah antara lautan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan lautan ilmu hakikat yang ditanggung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kalau syariat aja yang kita kuati, maka pincang sebelah kakinya. Syariatnya kuat tapi kejernihan hati kita dapat. Kalau kejernihan hati kita dapat, syariatnya kada kuat, maka kita kada bisa menyampaikan ilmu berharga tersebut ke masyarakat. Maka harus berpikir kepada dua hal itu. Nah, cuma bagi yang ilmunya kada sedalam itu, yang penting baca aja sudah. Yang penting baca surat Al-Kahfi, insya Allah selamat dari fitnah akhir zaman. Nah, Allah yang dikoi bil hikmah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan Bapak. Nanti saya pernah dengar orang yang meninggal atau mayit di dalam kubur itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, dia meninggal busuk dimakan oleh cacing tanah. Lalu yang kedua, tidak busuk, kering aja. Lalu yang ketiga, utuh, tidak busuk, tidak juga kering. Lalu yang keempat, hilang. Nah, ini hubungannya dengan ilmu atau makam, syariat, hakikat, lalu pengaruhnya kepada surga dan neraka itu bagaimana kaitannya? Terima kasih. Ini dibahas. Ada yang menjelaskan keadaan mayat di kubur ada 4 tingkatan. Di antaranya ada yang busuk, ada yang biasa kering atau alami, kemudian utuh menjadi hilang. Kalau
sampai berapa tingkatannya kami tidak tahu sebenarnya. Dan mungkin itu kesimpulan dari yang menyampaikan. Cuman kalau keadaannya ada yang utuh, ada yang busuk berdahulu, yang lain tuh perlu 2-3 hari, ini belum dikubur sudah busuk berdahulu. Kemudian ada yang alami seperti yang lain, ada yang hilang, yang memang ada semua itu. Penjelasannya ada semua terpenjara. Nah, kalau busuk dan yang lainnya itu adalah keadaan rata-rata orang yang antara dosanya dengan pahalanya itu berimbang. Antara dosa dan pahalanya itu berimbang, maka keadaan jasadnya itu ya alaminya sesuai dengan proses yang kita lihat di hukum alam. Berapa lama biasanya mayat hancur, berapa lama mayat jadi busuk. Nah, tapi ada mayat yang lebih cepat busuk. Kalau kita mau husnuzon, anggap aja itu kondisi tanahnya mengolah mereka gitu, atau kondisi jasadnya mengolah mereka gitu. Karena belum tahu ada beberapa orang soleh itu yang meninggal dalam keadaan badannya biru. Birunya bukan karena apa-apa, karena overdosis apa jantung gitu. Ya karena bisa juga kita husnuzon betul. Karena Allah Ta'ala sangat jarang menampakkan azab di jenazah orang yang meninggal itu sangat jarang, sangat langka. Kalau kita baca majalah Hidayah mungkin hari-hari kejadian itu terjadi. Cuma karena itu ajalah memang jualan kisahnya. Pada kenyataan Allah Ta'ala jarang menampakkan adab langsung di jenazah orang jarang. Kalau di zaman dahulu ada kita impor kisah-kisahnya, tapi itu jarang terjadi. Nah, yang kita bahas adalah yang utuh dan yang hilang. Beberapa orang, termasuk orang-orang ahli Al-Quran dan menjaga Quran itu di hidupnya, maka Allah Ta'ala jamin bahwasanya jasadnya itu akan bakal hancur. Dan itu bisa kita lihat datanya di jenazah orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal di Mekah. Itu baca itu ada beberapa orang yang makamnya itu kada dipilih ulang lagi, yang rata-rata mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Karena orang yang menjaga Al-Quran selama hidupnya, maka dijaga juga oleh Allah Ta'ala jasadnya. Selain orang-orang yang menjaga Al-Quran, nah juga ada beberapa orang lain yang jasadnya itu cenderung utuh. Tapi ada yang derajatnya lebih tinggi. Itu adalah orang-orang yang jasadnya menghilang, baik menghilang ketika sudah diletakkan di lahat maupun setelah lahat liangnya itu ditutup antara dua yang tadi. Orang-orang yang sempurna ilmu hakikatnya itu jasadnya cenderung hilang, ya langsung dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Kadosa sampai meninggal dunia. Kalau kita baca manakibnya dan kelepayaan, ketika beliau dengan Syekh Abdul Somad itu sama-sama berkhidmat di hadapan Syekh Al-Madani, maka ketika mulai waktu dia berkhidmat, Syekh Abdul Somad langsung hilang jasadnya. Adapun dalam kelepayaan, maka beliau melihat ke atas berjalan ke bawah, baru beliau berpikir dengan khusyuk itu dan keadaan hilang. Maka ujar Guru Sayyid Syekh Abdul Somad Palembang itu tenggelam di dalam lautan hakikat. Ada dalam kelepayaan, maka beliau menghimpun antara syariat dengan hakikat. Nah, orang-orang yang menghimpun syariat dengan hakikat di dunia dirinya muncul, ketika sudah tercampur roh dengan jasadnya akan hilang. Tapi syariatnya dipenuhi dulu. Kan syariatnya diletakkan di lahat menghadap kiblat, di wajahnya diarahkan ke kiblat dan dirapatkan dengan tanah. Selesai syariatnya. Kalau sudah selesai syariatnya, maka berikutnya lautan hakikat yang menenggelamkannya. Mana yang derajatnya lebih tinggi yang hilang daripada yang utuh. Kalau bagi orang-orang ahli hakikat, kalau bagi orang ahli syariat, maka yang jasadnya utuh itu lebih tinggi derajatnya. Kaitannya dengan surga, sama-sama masuk surga. Cuma bedanya yang ahli hakikat itu dapat 2 surga dibanding orang yang ahli syariat. Surga yang pertama adalah surga di dunia, memandang perbuatan Allah Ta'ala. Surga yang kedua adalah surga di akhirat, tempat kenikmatan abadi. Tapi kalau urusan masuk surga, dua-duanya sama-sama masuk surga. Nah, salah satu yang membedakan nanti rasa sakit ketika sakaratul maut. Yang ahli hakikat itu kadang merasakan apa ketika sakaratul maut. Yang ahli syariat tetap merasakan sakit seperti di kulit dihidung itu rasanya. Atau seperti di sayap mulai dari kepala sampai ke kaki. Hanya pilih aja hendak jadi ahli syariat atau menghimpun antara syariat dan hakikat. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang membagikan ini, mudah-mudahan membagikan pada berbagai kecerdasan al-khatimah dan Allah Ta'ala. Rabbi al-Nabi wa bihi 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 wa bihi